Pernah dengar istilah saham gorengan atau gorengan saham? Ya, pernah ya. Dan itu memang terjadi di pasar saham. Nah, pertanyaannya, kalau di forex ada nggak ya harga mata uang atau currency bisa digoreng? Nah, kita akan bahas di video ini. Oke, Sobat Traders, subscribe dulu yang belum subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap ada video-video terbaru yang diupload di YouTube channel ini. Nah, Sobat Traders, istilah saham gorengan memang sering kita dengar atau kita baca ya. Nah, itu apa sih saham gorengan? Bukannya saham perusahaan minyak goreng ya, tapi itu ada satu istilah di mana terjadinya satu seperti gorengan gitu ya. Jadi ini biasanya satu saham perusahaan atau entitas yang biasanya harga sahamnya tuh terpuruk atau turun gitu ya. Tapi bisa tiba-tiba terangkat naik. Nah, ini biasanya dikerjakan oleh bisa satu orang ataupun satu kelompok orang yang memiliki dana yang sangat besar karena bisa menggerakkan saham perusahaan. Nah, saham yang digoreng itu juga biasanya adalah saham-saham tertentu, yaitu biasanya saham perusahaan yang kapitalisasinya kecil ya atau rendah dan tidak mungkin kapitalisasi besar ya yang akan digoreng gitu. Nah, biasanya sekelompok orang yang memiliki dana besar bisa membeli gitu ya harga saham yang memang lagi terpuruk. Nah, lalu disertai dengan rumor-rumor ya sehingga mengangkat dan menimbulkan animo banyak trader-trader ataupun investor yang ikutan beli. Nah, ketika harga saham ini sudah mulai terangkat naik ya dan si investor yang membeli di awal itu sudah merasa untung besar, maka perlahan-lahan dia mulai melepas sebagian harga sahamnya. Dan ketika harga sahamnya sudah mulai kurang demand-nya ya, maka harga saham itu akan turun. Dan orang yang melakukan gorengan saham itu, mereka mendapatkan untung besar dari begitu banyaknya orang yang ikut-ikutan beli. Ya, setelah itu dia melepas sahamnya. Tapi yang lainnya bisa menjadi kerugian. Hanya mereka tertentu saja yang mendapatkan keuntungan besar. Nah, pertanyaannya, kalau di forex bisa nggak terjadi seperti itu? Misalnya seorang atau sekelompok yang memiliki dana yang sangat besar bisa menggerakkan mata uang tertentu. Rasanya sulit. Kenapa? Karena pasar forex ini pelaku pasarnya ini di seluruh dunia ya, dan hampir semua negara dengan mata uangnya masing-masing itu menjaga kestabilan nilai mata uang ya. Jadi bank sentral satu negara itu berfungsi untuk menjaga stabilitas pergerakan mata uang. Misalnya mata uangnya seperti contoh Bank Indonesia, dia akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Misalnya nih, nilai tukar rupiah USD IDR itu akan dianggap normal antara misalnya 13.000 sampai 15.000 ya. Meskipun sekarang misalnya 14.800 katakanlah segitu ya. Ketika naik ke 15.000 itu masih tetap dianggap wajar ya. Tapi kalau misalnya sudah sampai 17.000 dalam waktu sebulan, maka itu sudah dianggap tidak wajar dan bank sentral akan melakukan langkah-langkah untuk membuat supaya nilai tukar mata uangnya tidak terdepresiasi dalam waktu singkat. Jadi ini yang membedakan apa yang terjadi di market saham dengan pasar forex ya. Kalau di pasar forex ini pelaku pasarnya di seluruh dunia dan ada juga kepentingan-kepentingan dari negara ya ataupun diwakili oleh bank sentral di sini untuk menjaga stabilitas nilai mata uang. Nah, bisa juga terjadi seperti peningkatan volume ya yang tiba-tiba nih. Contoh kita anggap kayak gorengan gitu ya istilahnya ya di pasar forex. Tetapi dalam kondisi tertentu, yaitu pada saat misalnya kondisi market dalam volume yang tipis ataupun sedikit. Nah, ya biasanya gini, ketika banyak trader itu tidak masuk pasar karena lebih menunggu adanya satu news besar atau kebijakan bank sentral yang akan dirilis misalnya. Misalnya hari ini akan ada keputusan Fed ya, maka banyak trader akan cenderung menahan diri untuk masuk pasar.
Artinya, kondisi saat itu volume transaksi di pasar itu akan sangat kecil. Nah, bisa saja pada saat kondisi volume perdagangan sangat kecil, tiba-tiba ada masuk ya order yang sangat besar, itu bisa menggerakkan harga. Tetapi tidak seperti di saham ya, pergerakan harganya tidak langsung melonjak drastis ya sobat trader. Jadi ini yang bisa membedakan bahwa di pasar saham bisa terjadi gorengan harga saham, tapi kalau di forex itu rasanya mustahil. Jadi sobat trader ya bisa yakin ya untuk bertransaksi di pasar forex karena minim adanya gorengan saham ataupun intervensi-intervensi dari pihak lain ya. Jadi pergerakan harga naik dan turun itu adalah berdasarkan banyaknya order yang masuk, baik order buy ataupun order sell. Oke sobat traders, jadi demikian penjelasannya ya. Kalau di pasar forex tidak ada gorengan harga ya. Jadi kalian bisa tetap trading ya, melihat apa yang ada pada platform ya, bahwa harga itu harga yang real. Oke sobat traders, kalau ada pertanyaan seputar dinamika pasar forex atau bagaimana cara untuk mengetahui lebih banyak tentang forex, ketik aja di kolom komentar. Kalau ada usulan-usulan mau tanya tentang video-video seputar topik-topik lainnya, silahkan ketik di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi. Salam profit.